Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Cepi Kurniawan dan Prof. Susilogati, Kakak Asisten Lab, dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya dan Uzma akan mempresentasikan identifikasi kation dan anion. Jadi ini anggota kelompoknya yaitu ada Siti Jatul Uzma dengan NIM 431 142 10 11 dan ada saya itu 431 142 10 30. Eh, Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yaitu Siti Jatul Uzma. Waktu dan tempatnya kami persilakan. Baik, terima kasih. Tujuan dari percobaan identifikasi kation dan anion yaitu untuk mengembangkan skema dan uji konfirmasi untuk kation-kation Fe3+, Ba2+, Zn2+, Al3+, Fe3+, menggunakan larutan basa serta anion-anion Cl-, I-, Br-, SO42-, dan NO3- menggunakan reaksi tertentu. Ada landasan teori. Menurut teori yang dikemukakan oleh Svehla 1985, dalam kimia analisis kuantitatif dikenal suatu cara untuk menentukan ion positif atau negatif, atau yang disebut dengan kation atau anion, dengan menggunakan reaksi selektif dan spesifik. Reaksi selektif adalah reaksi yang memberikan reaksi tertentu untuk satu jenis kation atau anion tertentu. Dengan menggunakan reaksi-reaksi ini, maka akan terlibat adanya perubahan-perubahan kimia yang terjadi. Misalnya bentuk endapan, terjadi perubahan warna, bau, dan timbulnya gelembung gas. Kemudian menurut Hamdani 2012, kation adalah ion yang bermuatan positif, sedangkan anion adalah ion yang bermuatan negatif. Ion satu dengan lainnya dapat dibedakan karena tiap ion memiliki reaksi kimia spesifik. Kation dan anion merupakan penyusun suatu senyawa, sehingga untuk menentukan jenis zat atau senyawa tunggal secara sederhana dapat dilakukan dengan menganalisis jenis kation dan anion yang dikandungnya. Menurut Nurhayati 2022, identifikasi jenis kation dan anion dalam sebuah sampel larutan merupakan langkah awal sebelum dilakukan analisis kuantitatif. Proses identifikasi ini merupakan bagian dari analisis kualitatif setelah proses pemisahan komponen campuran. Analisis kualitatif hanya menegaskan ada tidaknya bahan tertentu. Analisis kualitatif memerlukan pendekatan yang sistematis. Pada umumnya dilakukan dengan dua cara, yaitu pemisahan dan identifikasi atau disebut dengan pemastian. Next. Alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam praktikum ini yang pertama ada pipet kecil 4 buah, pemanas spiritus 1 buah, tabung reaksi 10 buah, pengaduk 2 buah, dan karet. Sedangkan bahan yang digunakan dalam praktikum identifikasi kation dan anion ini yaitu larutan NaOH 0,5 molar secukupnya, larutan BaCl2 0,2 molar secukupnya, larutan CuSO4 0,2 molar secukupnya, larutan FeNO3 2 kali 0,2 molar secukupnya, larutan FeCl2 0,2 molar secukupnya, larutan AlNO3 3 kali secukupnya, larutan ZnCl2 0,2 molar secukupnya, larutan NaI 0,2 molar secukupnya, larutan Na2CO3 0,2 molar secukupnya, larutan HCl 0,2 molar secukupnya, larutan NH4OH2 molar secukupnya, air kapur secukupnya, larutan AgNO3 0,2 molar secukupnya, larutan HNO3 0,2 molar secukupnya, serbuk Al atau aluminium foil, larutan sampel 5 ml, kertas lakmus 1 paket, dan larutan NaBr. Langkah kerja yang pertama yaitu identifikation. Yang pertama, disiapkan tabung reaksi kecil diisi dengan larutan garam 3 tetes. Kedua, ditambahkan larutan NaOH tetes demi tetes. Dicatat hasil observasi ke dalam tabel. Yang ketiga, dilanjutkan dengan penambahan NaOH secara berlebih hingga 2/3 tabung. Kemudian amati perubahannya. Keempat,
diguncangkan secara perlahan isi tabung dan catat hasil observasinya. Yang kelima, diulangi langkah-langkah 1-4 untuk larutan garam berikutnya. Next. Yang kelima, diulangi langkah-langkah 1-5 tetapi dengan menggunakan larutan NH4OH. Kemudian diamati perubahan yang terjadi. Warna larutan, endapan, atau gelembung udara, ataukah tidak ada perubahan. Semua hasil pengamatan dicatat pada tabel pengamatan. Yang terakhir, diidentifikasi jenis kation dan anion yang ada, didasarkan analisis kualitatif yang diperoleh, kemudian ditulis reaksinya. Selanjutnya ada identifikasi anion. Yang pertama, disiapkan 5 tabung reaksi, ditambahkan larutan-larutan garam yang tersedia ke dalam masing-masing tabung sebanyak 3 tetes, kemudian ditutup dengan plastik. Next. 2. Dimasukkan larutan HCl ke dalam masing-masing tabung. Dilewatkan gas dengan selang plastik ke dalam larutan CaOH 2 kali. Bila terjadi gas, diamati apa yang terjadi. Ketiga, tabung-tabung tersebut dibersihkan, kemudian dilakukan langkah nomor 1. Yang keempat, dimasukkan larutan H2SO4 tetes demi tetes ke dalam masing-masing tabung sambil digoyang-goyangkan tabungnya. Diamati apa yang terjadi dan dicatat hasilnya. Yang keenam, tabung-tabung tersebut dibersihkan, kemudian dilakukan langkah nomor 1. Selanjutnya, dimasukkan ke dalam masing-masing tabung, ditambahkan larutan NaOH, kemudian tambahkan aluminium foil dan dipanaskan. Didekatkan kertas lakmus merah dan biru ke mulut tabung reaksi. Apabila terjadi gas, diamati apa yang terjadi. Jika tidak terjadi gas, tidak usah dilakukan. Next. Kemudian dibersihkan tabung-tabung tersebut, kemudian dilakukan langkah nomor 1. Dimasukkan ke dalam masing-masing tabung tetes demi tetes larutan AgNO3 yang telah diberi asam nitrat 3 tetes. Dilewatkan gas dengan selang plastik ke dalam larutan CaOH 2 kali. Apabila terjadi gas, diamati apa yang terjadi. Jika tidak terjadi gas, tidak usah dilakukan. Selanjutnya, dibersihkan tabung-tabung tersebut, kemudian dilakukan langkah nomor 1. Yang terakhir, dimasukkan ke dalam masing-masing tabung tetes demi tetes lautan PbNO3 2 kali yang telah diasamkan dengan asam nitrat. 3 tetes, diamati apa yang terjadi dan dicatat hasilnya. Kemudian ada data pengamatan. Yang pertama ada uji kation dengan pengamatan warna larutan awal. CuSO4 menghasilkan larutan berwarna biru muda dengan kation Cu2+ dan anion SO4 2-. FeNO3 3 kali didapatkan hasil pengamatan, yaitu larutan berwarna kuning dengan kation Fe3+ dan anion NO3-. Selanjutnya AlNO3 3 kali didapatkan hasil pengamatan, yaitu larutan tidak berwarna dengan kation Al3+ dan anion NO3-. Selanjutnya, senyawa ZnCl2 didapatkan hasil pengamatan, yaitu larutan berwarna putih dengan kation Zn2+ dan anion Cl-. Selanjutnya, BaCl2 didapatkan hasil pengamatan, yaitu larutan tak berwarna dengan kation Ba2+ dengan anion Cl-. FeCl3 didapatkan hasil pengamatan, yaitu larutan berwarna kuning dengan kation Fe3+ dan anion berwarna Cl-. Kemudian selanjutnya yaitu uji kation dengan penambahan reagen NaOH. Kation Cu2+ dengan penambahan NaOH didapatkan hasil, yaitu endapan berwarna biru, larutan berwarna biru muda, dan tidak ada gelembung. Reaksi yang berlangsung yaitu Cu2+ aqueous ditambah 2 OH- aqueous menjadi CuOH 2 kali solid. Ketika ditambahkan NaOH secara berlebih, didapatkan hasil yaitu endapan berwarna hijau, larutan berwarna hijau, dan tidak ada gelembung. Reaksi yang berlangsung yaitu CuOH 2 kali solid ditambah 2 NaOH menjadi Na2CuOH 4 solid. Kemudian kation Fe3+ ketika penambahan NaOH dihasilkan
endapan berwarna coklat kemerahan, larutan berwarna coklat kemerahan, dan tidak ada gelembung. Reaksi yang berlangsung yaitu Fe3+ aqueous ditambah 3 OH- aqueous menjadi FeOH3 kali solid. Pada saat penambahan NaOH secara berlebih didapatkan hasil yaitu endapan berwarna coklat kemerahan, larutan tidak berwarna, dan tidak ada gelembung. Reaksi yang berlangsung yaitu FeOH3 kali solid ditambah 3 NaOH aqueous menjadi Na3 FeOH6 kali solid. Kemudian ada uji kation Al3+. Ketika ditambahkan dengan reagen NaOH menghasilkan endapan berwarna putih, larutan tidak berwarna, dan tidak ada gelembung. Reaksi yang berlangsung yaitu Al3+ aqueous plus 3 OH- aqueous menjadi AlOH3 kali solid. Ketika ditambahkan NaOH secara berlebih, lalu didapatkan hasil yaitu endapan tersuspensi, larutan tidak berwarna, dan tidak ada gelembung. Reaksi yang berlangsung yaitu AlOH3 kali solid ditambah 3 NaOH aqueous menjadi Na3 AlOH6 kali solid. Next. Kemudian ada kation Zn2+, ketika ditambahkan NaOH didapatkan hasil yaitu endapan berwarna putih, larutan berwarna putih, dan tidak ada gelembung. Reaksi yang berlangsung yaitu Zn2+ aqueous plus 2 OH- aqueous menjadi ZnOH2 kali solid. Ketika ditambahkan reagen NaOH secara berlebih didapatkan hasil yaitu endapan tersuspensi, larutan berwarna putih, dan tidak ada gelembung. Reaksi yang berlangsung yaitu ZnOH2 kali solid plus 2 NaOH aqueous menjadi Na2 AlOH4 kali solid. Selanjutnya ada kation Pa2+, ketika ditambahkan dengan reagen NaOH didapatkan hasil yaitu endapan berwarna putih, larutan berwarna putih, tidak ada gelembung. Reaksi berlangsung yaitu Ba2+ aqueous ditambah 2 OH- aqueous menjadi BaOH2 kali solid. Ketika ditambahkan NaOH secara berlebih didapatkan hasil yaitu endapan berwarna putih, larutan tidak berwarna, dan tidak ada gelembung. Reaksi yang berlangsung yaitu BaOH2 kali solid ditambah 2 NaOH aqueous tidak bereaksi. Selanjutnya ada Fe3+. Ketika ditambahkan dengan NaOH didapatkan hasil yaitu tidak ada endapan, larutan berwarna kuning, dan tidak ada gelembung. Reaksi yang berlangsung yaitu Fe3+ plus 3 OH- menjadi FeOH3 kali aqueous. Ketika ditambahkan dengan NaOH secara berlebih didapatkan hasil yaitu endapan, tidak ada endapan, larutan berwarna kuning, dan tidak ada gelembung. Reaksi yang berlangsung yaitu FeOH3 kali solid ditambah 3 NaOH aqueous menjadi Na3 FeOH6 kali solid. Selanjutnya ada pengamatan dengan reagen NH4OH. Next. Uji kation dengan penambahan reagen NH4OH yang pertama yaitu Cu2+. Ketika ditambahkan NH4OH didapatkan hasil yaitu endapan berwarna biru, larutan berwarna biru, dan tidak ada gelembung. Reaksi berlangsung yaitu CuSO4 aqueous plus 2 NH4OH menjadi CuOH2 kali solid plus NH4 2 kali SO4 aqueous. Ketika ditambahkan NH4 secara berlebih didapatkan hasil yaitu tidak ada endapan, larutan berwarna biru tua, dan tidak ada gelembung. Reaksi yang berlangsung yaitu CuSO4 CuOH2 kali plus 8 NH3 aqueous menjadi 2 CuNH3 2 plus SO4 2- aqueous plus 2 OH- aqueous. Selanjutnya ada uji kation Fe3+. Ketika ditambahkan dengan NH4OH didapatkan hasil yaitu endapan berwarna coklat kemerahan, larutan berwarna coklat kemerahan, dan tidak ada gelembung. Reaksi yang berlangsung yaitu
FeNO3 3 kali aquos ditambah 2NH4OH aquos menjadi FeOH3 kali solid plus NH4NO3 aquos. Ketika ditambahkan NH-OH secara berlebih, didapatkan hasil yaitu endapan coklat kemerahan, larutan berwarna coklat kemerahan dan tidak ada gelembung. Reaksi yang berlangsung yaitu FeOH3 kali plus 6 NH4OH aquos tidak bereaksi. Selanjutnya yaitu ada Al3+. Al3+ ketika ditambahkan dengan NH4OH didapatkan hasil yaitu endapan berwarna putih, larutan tidak berwarna dan tidak ada gelembung. Reaksi berlangsung yaitu AlNO3 3 kali aquos ditambah 3 NH4OH aquos menjadi AlOH3 kali solid plus NH4NO3 aquos. Ketika ditambahkan NH4OH secara berlebih, didapatkan hasil yaitu endapan tersuspensi, larutan tidak berwarna, dan tidak ada gelembung. Reaksi yang berlangsung yaitu AlOH3 kali solid plus 6 NH4OH aquos menjadi ZnNH3 6 kali OH3 kali plus 6 H2O larutan. Next. Selanjutnya Zn2+. Ketika ditambahkan dengan NH4OH didapatkan hasil yaitu larutan berwarna putih. Didapatkan endapan berwarna putih, larutan tidak berwarna dan tidak ada gelembung. Reaksi yang berlangsung yaitu ZnCl2 aquos ditambah 2 NH4OH aquos menjadi ZnOH2 kali solid plus 2 NH4Cl aquos. Ketika ditambahkan secara NH4OH secara berlebih, didapatkan hasil yaitu endapan berwarna putih, larutan tidak berwarna, dan tidak ada gelembung. Reaksi yang berlangsung yaitu ZnOH2 kali solid plus 4 NH4OH aquos menjadi ZnNH3 4 kali OH2 kali plus 4 H2O. Selanjutnya ada Ba2+. Ketika ditambahkan dengan NH4OH, didapatkan hasil yaitu endapan berwarna putih, larutan tidak berwarna, dan tidak ada gelembung. Reaksi berlangsung yaitu BaCl2 aquos plus 2 NH4OH aquos menjadi BaOH2 kali solid plus 2 NH4Cl3 aquos. Ketika ditambahkan NH4OH secara berlebih, didapatkan hasil yaitu endapan berwarna putih, larutan tidak berwarna, dan tidak ada gelembung. Reaksi yang berlangsung yaitu BaOH2 kali solid plus 4 NH4OH aquos menjadi BaNH3 4 kali OH2 kali aquos plus 4 H2O. Selanjutnya ada Fe3+. Ketika ditambahkan dengan NH4OH didapatkan hasil yaitu endapan tidak ada endapan, larutan berwarna kuning, dan tidak ada gelembung. Reaksi yang berlangsung yaitu FeCl3 aquos plus NH4OH aquos menjadi FeOH3 kali solid plus NH4Cl aquos. Ketika ditambahkan dengan NH4OH secara berlebih, didapatkan hasil yaitu endapan, tidak ada endapan, larutan berwarna kuning, dan tidak ada gelembung. Reaksi yang berlangsung yaitu FeOH3 kali plus 6 NH4OH aquos tidak bereaksi. Next. Selanjutnya ada uji anion. Yang pertama dengan pengamatan awal warna larutan. Senyawa BaCl2 hasil pengamatan yaitu larutan tidak berwarna dengan kation Ba2+ dan anion Cl-. NaBr dengan hasil pengamatan larutan tidak berwarna kation dengan kation Na+ dan anion Br-. Senyawa NaI didapatkan hasil pengamatan yaitu larutan tidak berwarna dengan kation Na+ dan anion I-. Senyawa CuSO4 didapatkan hasil pengamatan yaitu larutan berwarna biru muda dengan kation Cu2+ dan anion SO4 2-. Yang terakhir ada FeNO3 3 kali didapatkan hasil pengamatan yaitu larutan berwarna kuning dengan kation Fe3+ dan anion NO3-. Selanjutnya ada pengujian dengan HCl. Uji anion Cl- ketika ditambahkan dengan HCl didapatkan yaitu
tidak ada endapan, larutan tidak berwarna, dan tidak ada gelembung. Reaksi yang berlangsung yaitu BaCl2 aqueous plus HCl aqueous tidak bereaksi. Kemudian ada anion Br- ketika ditambahkan dengan HCl, didapatkan hasil tidak ada endapan, larutan tidak berwarna, dan tidak ada gelembung. Reaksi yang berlangsung yaitu NaBr aqueous ditambah HCl aqueous menjadi NaCl aqueous plus HBr aqueous. Selanjutnya ada I-. Didapatkan hasil yaitu tidak ada endapan, larutan tidak berwarna, dan tidak ada gelembung. Reaksi yang berlangsung yaitu NaI aqueous plus HCl aqueous menjadi NaCl aqueous plus Hi aqueous. Selanjutnya ada anion SO4 2-. Ketika ditambahkan dengan HCl didapatkan hasil yaitu tidak ada endapan, larutan berwarna biru memudar, tidak ada gelembung. Reaksi yang berlangsung yaitu CuSO4 aqueous plus 2 HCl aqueous menjadi CuCl2 aqueous plus SO4 2- aqueous tambah 2 H+ aqueous. Selanjutnya ada NO3-. Ketika ditambahkan dengan HCl didapatkan hasil yaitu tidak ada endapan, larutan berwarna kuning, dan tidak ada gelembung. Reaksi yang berlangsung yaitu FeNO3 3 kali aqueous plus 3 HCl aqueous menjadi FeCl3 aqueous plus 3 HNO3 aqueous. Next. Selanjutnya ada uji anion dengan pengamatan H2SO4. Anion Cl- ketika ditambahkan dengan H2SO4 didapatkan hasil yaitu endapan tersuspensi, larutan berwarna putih, dan tidak ada gelembung. Reaksi yang berlangsung yaitu BaCl2 aqueous ditambah 2 H2SO4 aqueous menjadi BaHSO4 2 kali solid plus 2 HCl aqueous. Selanjutnya Br- ketika ditambahkan dengan H2SO4 didapatkan hasil yaitu tidak ada endapan, larutan tidak berwarna, dan tidak ada gelembung. Reaksi yang berlangsung yaitu 2 NaBr aqueous plus 2 H2SO4 aqueous menjadi Na2SO4 aqueous plus SO2 aqueous plus Br2 aqueous plus 2 H2O. Selanjutnya I-, ketika ditambahkan dengan H2SO4 didapatkan hasil yaitu tidak ada endapan, larutan tidak berwarna, dan tidak ada gelembung. Reaksi yang berlangsung yaitu NaI aqueous plus H2SO4 aqueous menjadi NaHSO4 aqueous plus Hi berbentuk gas. SO4 2-. Anion SO4 2- ketika ditambahkan dengan H2SO4 didapatkan hasil yaitu tidak ada endapan, larutan berwarna biru memudar, dan tidak ada gelembung. Larutan reaksi yang berlangsung yaitu 8 CuSO4 aqueous ditambah 5 H2SO4 aqueous menjadi 4 Cu2SO4 3 kali aqueous plus H2S aqueous plus 4 H2O dan O3-. Anion NO3- ketika ditambahkan dengan H2SO4 yaitu didapatkan hasil tidak ada endapan, larutan kuning memudar, dan tidak ada gelembung. Reaksi yang berlangsung yaitu FeNO3 3 kali aqueous plus 3 H2SO4 aqueous menjadi FeHSO4 3 kali aqueous plus 3 HNO3 aqueous. Next. Selanjutnya ada uji anion dengan pengamatan aluminium foil dan NaOH. Anion Cl- ketika ditambahkan dengan aluminium foil dan NaOH didapatkan hasil yaitu endapan berwarna putih. Artinya mengendap sempurna dan larutan tidak berwarna. Ketika dipanaskan aluminium foil larut dan larutan berwarna biru. Perubahan kertas lakmus yaitu berwarna biru. Reaksi yang berlangsung yaitu BaCl2 aqueous menjadi 2 NaOH aqueous menjadi BaOH 2 kali solid plus 2 NaCl aqueous. Anion yang selanjutnya yaitu Br- ketika ditambahkan dengan aluminium foil dan NaOH didapatkan hasil yaitu larutan tak berwarna dan tidak ada endapan. Ketika dipanaskan aluminium foil larut dan larutan tak berwarna. Perubahan kertas lakmus yaitu berwarna biru. Reaksi yang berlangsung yaitu NaBr aqueous plus NaOH aqueous menjadi BrOH aqueous plus NaOH aqueous.
Selanjutnya imin, larutan ketika ditambahkan dengan aluminium foil dan NaOH didapatkan hasil yaitu larutan tidak berwarna dan tidak ada endapan. Ketika dipanaskan yaitu aluminium foil larut dan larutan tak berwarna. Perubahan kertas lakmus yaitu berwarna biru, reaksi yang berlangsung yaitu NaI aqueous plus NaOH aqueous menjadi NaI aqueous plus NaOH aqueous. Selanjutnya SO4 2-. Anion SO4 2- ketika penambahan aluminium foil dan NaOH didapatkan hasil yaitu endapan berwarna biru dan larutan berwarna biru. Ketika dipanaskan yaitu aluminium foil tidak larut dan larutan tidak berwarna. Perubahan kertas lakmus yaitu dari merah di ujung dan tengah. Reaksi yang berlangsung yaitu CuSO4 aqueous menjadi 2, NaOH aqueous menjadi CuOH 2 kali solid plus Na2SO4. Selanjutnya NO3-. Anion NO3- ketika penambahan aluminium foil dan NaOH didapatkan hasil yaitu larutan tersuspensi berwarna coklat, aluminium tidak larut, dan larutan berwarna coklat pekat. Perubahan kertas lakmus yaitu biru. Reaksi yang berlangsung yaitu FeNO3 3 kali aqueous tambah 3 NaOH aqueous menjadi FeOH 3 kali solid plus 3 NaNO3 aqueous. Next. Selanjutnya ada uji anion dengan pengamatan AgNO3. Anion Cl- ketika ditambahkan dengan AgNO3 didapatkan hasil yaitu endapan berwarna putih, larutan berwarna putih, dan tidak ada gelembung. Reaksi yang berlangsung yaitu BaCl2 plus 2 AgNO3 menjadi BaNO3 2 kali aqueous plus 2 AgCl solid. Kemudian anion Br- ketika penambahan AgNO3 didapatkan hasil yaitu endapan tersuspensi, larutan berwarna putih, dan tidak ada gelembung. Reaksi kimia yang berlangsung yaitu NaBr aqueous ditambah AgNO3 aqueous menjadi NaNO3 aqueous plus AgBr solid. Selanjutnya anion imin ketika penambahan AgNO3 yaitu endapan didapatkan hasil endapan tersuspensi kekuningan, larutan berwarna putih, dan tidak ada gelembung. Reaksi yang berlangsung yaitu NaI plus AgNO3 menjadi AgI solid plus NaNO3 aqueous. Anion SO4 2- ketika ditambahkan dengan AgNO3 didapatkan hasil yaitu endapan tidak ada endapan, larutan berwarna biru muda, dan tidak ada gelembung. Reaksi kimianya yaitu CuSO4 aqueous plus 2 AgNO3 aqueous menjadi CuNO3 2 kali aqueous plus Ag2SO4 aqueous. Selanjutnya anion NO3-. Ketika penambahan AgNO3 didapatkan hasil yaitu tidak ada endapan, larutan berwarna kuning, dan tidak ada gelembung. Reaksi kimianya yaitu FeNO3 3 kali aqueous plus AgNO3 aqueous menjadi FeNO3 3 kali aqueous plus AgNO3 aqueous. Next. Selanjutnya, uji anion dengan pengamatan PbNO3 2 kali. Anion Cl- ketika ditambahkan dengan PbNO3 2 kali, didapatkan hasil yaitu endapan putih kristal, larutan tidak berwarna, dan tidak ada gelembung. Reaksi kimianya yaitu BaCl2 plus PbNO3 2 kali aqueous menjadi BaNO3 2 kali aqueous plus PbCl2 solid. Anion Br- ketika ditambahkan PbNO3 2 kali didapatkan hasil pengamatan yaitu endapan berwarna putih, larutan tidak berwarna, dan tidak ada gelembung. Reaksi kimianya yaitu NaBr aqueous plus PbNO3 2 kali aqueous menjadi 2 NaNO3 aqueous plus PbBr2 solid.
Selanjutnya, anion I- ketika ditambahkan dengan PbNO3 dua kali, didapatkan hasil yaitu endapan tersuspensi kuning, larutan berwarna kuning dan tidak ada gelembung. Reaksi kimia yang berlangsung yaitu NaI plus PbNO3 dua kali aqueous menjadi PbI2 solid plus 2 Na plus aqueous plus 2 NO3- aqueous. Anion SO4 2- ketika ditambahkan PbNO3 dua kali didapatkan hasil pengamatan yaitu endapan berwarna putih, larutan berwarna biru muda dan tidak ada gelembung. Reaksi kimianya yaitu CuSO4 aqueous plus PbNO3 dua kali aqueous menjadi CuNO3 dua kali aqueous plus PbSO4 solid. Anion NO3- ketika penambahan PbNO3 dua kali didapatkan hasil yaitu tidak ada endapan, larutan berwarna kuning, dan tidak ada gelembung. Reaksi kimianya yaitu FeNO3 tiga kali aqueous plus PbNO3 dua kali aqueous tidak bereaksi. Next. Selanjutnya ada pembahasan seperti yang telah disebutkan pada data pengamatan bahwa BaCl2 didapatkan hasil larutan tidak berwarna, kemudian FeNO3 dua kali didapatkan hasil larutan berwarna kuning. Next. Untuk senyawa ZnCl2 didapatkan hasil yaitu larutan tidak berwarna, CuSO4 didapatkan hasil pengamatan yaitu larutan berwarna biru muda. Next. Pada pengamatan FeCl2 didapatkan hasil yaitu larutan berwarna kuning dan AlNO3 dua kali didapatkan hasil pengamatan yaitu larutan tak berwarna. Next. Selanjutnya ada uji kation dengan pengamatan reagen NaOH. Larutan CuSO4 mula-mula berwarna biru muda. Ketika ditambahkan dengan reagen NaOH membentuk endapan berwarna biru, yaitu artinya mengendap sempurna. Larutan berwarna biru dan endapan biru ini yaitu CuOH dua kali solid. Percobaan ini sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Svehla yang mengatakan yaitu terjadi endapan biru pada penambahan reagen NaOH. Selanjutnya, pengamatan dengan reagen NaOH yaitu Fe3+. Fe3+ ketika ditambahkan dengan NaOH mendapatkan hasil yaitu terdapat endapan berwarna coklat, larutan berwarna coklat. Senyawa yang mengendap yaitu FeOH 3 kali solid. Hal ini selaras dengan teori yang dikemukakan oleh Svehla yang mengatakan bahwa penambahan dengan reagen NaOH Fe3+ akan membentuk larutan berwarna kuning kecoklatan, coklat kemerahan. Next. Selanjutnya ada Fe3+. Fe3+ didapatkan hasil yaitu larutan berwarna kuning, larutan berwarna coklat kemerahan, larutan tidak berwarna kuning atau coklat kuning. Endapan coklat kemerahan yaitu FeOH 3 kali solid. Hal ini tidak sesuai dengan Svehla karena mungkin pada saat praktikum terjadi ketidaktelitian praktikan pada saat praktikum, yaitu pada saat perbandingan tetesan volume antara FeCl3 dan NaOH tidak sama atau tidak sebanding. Next. Selanjutnya ada Al3+. Al3+ dilarutkan dengan ditambahkan dengan reagen NaOH didapatkan hasil yaitu
larutan tersuspensi berwarna putih, larutan tidak berwarna, dan tidak ada gelembung. Terbentuk senyawa yang tersuspensi yaitu AlOH 3 kali. Hal ini sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Spehla yang mengatakan yaitu ketika penambahan NaOH terbentuk endapan berwarna putih. Next. Selanjutnya ada ZnCl. Pada uji kation ZnCl2, mula-mula larutan berwarna putih. Pada saat penambahan reagen NaOH dihasilkan, yaitu terbentuk endapan berwarna putih, larutan tak berwarna, dan terbentuk endapan pada senyawa ZnOH 2 kali solid. Hal ini selaras dengan teori yang telah dikemukakan oleh Spehla yang mengatakan bahwa ketika penambahan NaOH terbentuk endapan berwarna putih. Next. Selanjutnya ada Ba2 kali. Ba2+ ketika ditambahkan dengan NaOH didapatkan hasil yaitu terdapat endapan berwarna putih, larutan tak berwarna, dan endapan putih ini yaitu BaOH 2 kali solid. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Spehla. Selanjutnya, penambahan NaOH secara berlebih. Pada uji kation Cu2+ digunakan yaitu senyawa CuSO4. Ketika ditambahkan dengan NaOH secara berlebih didapatkan hasil yaitu terdapat endapan berwarna biru tua, larutan tidak berwarna, dan tidak ada gelembung. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Spehla yang mengatakan ketika penambahan NaOH secara berlebih seharusnya larutannya berwarna semakin pekat, biru pekat, dan endapannya semakin banyak. Next. Selanjutnya ada Fe3+ dengan penambahan NaOH secara berlebih. Fe3+ ketika ditambahkan NaOH secara berlebih didapatkan hasil yaitu terdapat endapan berwarna coklat, larutan tak berwarna, dan tidak ada gelembung. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Spehla yaitu ketika uji kation Fe3+ ditambahkan dengan NaOH secara berlebih, maka didapatkan hasil yaitu berwarna coklat kemerahan. Next. Selanjutnya ada pengamatan Fe3+ dengan penambahan NaOH secara berlebih. Fe3+ ketika ditambahkan dengan reagen NaOH secara berlebih didapatkan hasil yaitu berwarna kuning, larutan berwarna kuning, dan tidak ada endapan. Sedangkan menurut teori yang dikemukakan Spehla yaitu seharusnya endapan berwarna coklat kemerahan, larutan tidak berwarna. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Spehla. Mungkin pada saat praktikum hal ini ada beberapa kesalahan karena perbandingan tetesan antara FeCl3 dan NaOH tidak sebanding. Next. Selanjutnya, pengamatan Al3+ dengan penambahan NaOH secara berlebih. Uji kation Al3+ ketika ditambahkan NaOH secara berlebih didapatkan hasil yaitu larutan
endapan larut dalam reagensia berlebih dan larutan tidak berwarna. Hal ini kurang sesuai dengan teori yang dikemukakan dengan teori Spehla. Seharusnya pada saat penambahan NaOH berlebih, endapannya menjadi larut. Next. Kemudian ada Zn2+, ketika ditambahkan dengan reagen NaOH secara berlebih, didapatkan hasil yaitu terdapat endapan berwarna putih dan larutan tidak berwarna. Hal ini sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan dengan Spehla yang mengatakan terdapat endapan berwarna putih. Next. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Milky. Terima kasih. Baik, terima kasih Wisma atas kesempatan waktunya. Jadi saya akan menjelaskan tentang pengamatan reagen NaOH berlebih, yaitu dengan Ba2+ dengan reaksi sebagai berikut, dan hasil mendapatkan tidak terdapat endapan, kemudian larutan tak berwarna. Jika larutan basa ini terkena udara luar, sedikit karbon dioksida akan terserap dan terjadi kekeruhan yang ditimbulkan oleh barium karbonat. Dengan hasil pengamatan ini menyatakan bahwa adanya kation Ba2+. Ini hasil akhir dari penambahan NaOH berlebih. Kemudian ada pengamatan dengan reagen NaH4OH. Dengan pertama, reaksi pertama itu ada Fe3+, yaitu FeNO3 3 kali, kemudian ditambahkan dengan EH4OH, kemudian menghasilkan produk FeOH 3 kali dan NH4NO3. Didapat hasil terdapat berwarna coklat kemerahan. Endapan ini mengendap sempurna, kemudian larutan tak berwarna. Endapan yang terbentuk adalah FeOH 3 kali. Dengan hasil ini membuktikan adanya kation Fe3+. Kemudian ada Cu2+. CuSO4 ditambahkan dengan 2NH4OH menghasilkan produk CuOH2, kemudian dan NH4 2 kali SO4 dengan amonium sulfat. Kemudian didapat hasil terdapat endapan warna biru. Endapan ini mengendap sempurna, larutan berwarna biru muda. Endapan yang terbentuk adalah CuOH 2 kali. Dengan hasil ini membuktikan bahwa adanya kation Cu2+. Kemudian ada Fe3+, yaitu dengan senyawa FeNO3 3 kali, kemudian ditambahkan dengan EH4OH, didapat produk FeOH 3 kali, dan NH4NO3. Kemudian didapat hasil terdapat endapan warna coklat kemerahan, mengendap sempurna, kemudian larutan tak berwarna. Endapan yang terbentuk adalah FeOH 3 kali. Dengan hasil ini sesuai dengan buku teori Shevla, dan hasil ini mungkin adanya Fe3+. Kemudian ada Fe3+ juga, tapi dengan senyawa yang berbeda, yaitu FeCl3. Kemudian ditambahkan dengan EH4OH, didapat hasil FeOH 3 kali dan NH4Cl. Di sini tidak terdapat endapan, larutan berwarna kuning. Namun pada saat praktikum ini tidak terdapat endapan. Namun dalam teori dalam buku Shevla
itu menghasilkan endapan berwarna coklat kemerahan dan larutan berwarna kuning. Jadi terdapat endapan berwarna coklat kemerahan ya kalau dalam buku Shefla. Namun pada saat praktikum tidak terdapat. Nah, hal ini terjadi karena mungkin praktikan kurang teliti pada saat mengamati hasil pengamatan. Nah, dan bisa jadi alatnya atau bahannya sudah kurang bersih alatnya. Jadi bisa mempengaruhi juga. Kemudian ada perbandingan volume tetesan antara FeCl3 dan NH4OH ini kurang sebanding atau tidak sebanding. Kemudian ada Al3+ dengan senyawa AlNO3 3 kali dan ditambahkan dengan NH4OH menghasilkan aluminium hidroksida dan amonium nitrat. Didapat hasil terdapat endapan berwarna putih, larutan tak berwarna. Endapan putih ini adalah AlOH 3 kali. Terjadi endapan ini karena sudah lewat jenuh dan mungkin hasil kali kelarutannya sangat kecil sehingga mengendap. Dengan hasil ini membuktikan adanya kation Al3+. Kemudian ada Zn2+ dengan senyawa ZnCl2 ditambahkan dengan NH4OH menghasilkan produk ZnOH 2 kali dan NH4Cl. Terdapat endapan berwarna putih dan mengendap sempurna. Larutan tak berwarna, endapan putih ini adalah ZnOH 2 kali. Dengan hasil pengamatan ini membuktikan adanya kation Zn2+. Kemudian ada Ba2+, yaitu senyawanya BaCl2. Ditambahkan dengan NH4OH, menghasilkan produk BaOH 2 kali, dan NH4Cl. Didapat hasil terdapat sedikit endapan berwarna putih, larutan tak berwarna. Endapan putih ini adalah BaOH 2 kali. Kemudian ada pengamatan dengan reagen NH4OH berlebih, yaitu dimulai dari Cu. Cu ini dengan reaksi sebagai berikut, didapat hasil tidak terdapat endapan dan larutan berwarna biru tua. Nah, hasil observasi ketika direaksikan NH4OH berlebih mendapat endapan larut sehingga tidak terdapat endapan dan larutan warna biru tua. Nah, endapan ini endapan yang berwarna biru ini adalah tetraamin kuprisulfat. Tetapi pada saat praktikum tidak terdapat endapannya. Harusnya ada endapan. Yaitu dengan rumus CuNH3 SO4 atau dinamakan dengan tetraamin kuprisulfat. Dengan hasil ini membuktikan adanya kation Cu2+. Kemudian ada Fe3+, yaitu FeO3 ditambahkan dengan NH4OH. Ini menghasilkan terdapat endapan berwarna coklat kemerahan, kemudian larutan tak berwarna. Endapan coklat ini adalah FeOH3 sama dengan reaksi ketika ditambahkan dengan EH4OH. Kemudian dalam jurnal penuntun kimia analitik menunjukkan penambahan RH berlebih tidak larut tetapi larut dalam asam. Kemudian dalam buku Vogel atau Shefla hasil kelarutan FeOH 3 kali itu begitu kecil, yaitu 3,8 kali 10 pangkat minus 38, sehingga terjadi pengendapan sempurna. Pengendapan tak terjadi jika ada
serta asam organik tertentu. Dengan hasil ini membuktikan adanya kation Fe3+. Kemudian ada FeOH 3 kali ditambahkan dengan NH4OH. Dengan hasil observasi ketika ditambahkan NH4OH berlebih mendapatkan hasil tidak ada endapan dan larutan berwarna kuning. Reaksi kimia ini tidak terjadi karena tidak ada perubahan hasil pengamatan dengan reaksi sebelumnya. Dalam buku Vogel menjelaskan bahkan dengan adanya garam-garam aluminium, pengendapan tak terjadi jika ada serta asam-asam organik tertentu. Kemudian besi hidroksida ini diubah pada pemanasan besi 3 oksida yang dipijarkan dapat larut dengan sukar dalam larutan asam encer, tetapi melarut setelah dididihkan dengan keras bersama asam klorida pekat. Namun pada saat praktikum larutan ini tidak berwarna coklat kemerahan. Dengan adanya hasil tersebut, pengamat tersebut memberikan bahwa adanya kation Fe3+. Kemudian ada Zn2+. Hasil dengan reaksi ZnOH 2 kali, kemudian ditambahkan dengan NH4OH, didapat hasil ZnNH3 4 kali, OH 2 kali. Dan 4H2O. Kemudian ini menghasilkan terdapat endapan berwarna putih, larutan tak berwarna. Endapan larut karena menghasilkan tetra amina zinkat 2. Kemudian ada Al3+, yaitu dengan reaksi kimia AlOH3 ditambahkan dengan NH4OH menghasilkan ZnNH3 6 kali, OH 3 kali, dan H2O, 6H2O. Menghasilkan terdapat sedikit endapan warna putih dan sedikit keruh, larutan berwarna putih, endapan sedikit larut. Dalam buku Vogel dijelaskan dalam reagensi berlebihan hanya sedikit kelarutan berkurang dengan adanya garam-garam amonium disebabkan oleh efek ion sekutu. Sebagian kecil endapan masuk ke dalam larutan sebagai aluminium hidroksida koloid. Sol ini berkoagulasi pada pendidihan atau penambahan garam yang larut. Nah, dengan hasil pengamatan ini membuktikan adanya Al3+. Kemudian ada Ba2+ dengan reaksi kimia sebagai berikut, menghasilkan tidak terdapat endapan dan larutan tak berwarna. Kemudian ada uji anion. Nah, di sini senyawa yang digunakan itu ada BaCl2 dengan warna dengan pengamatan larutannya tak berwarna, kemudian ada NaI dengan berwarna kuning, kemudian ada FeNO3 2 kali juga berwarna kuning tapi lebih cerah. Kemudian ada NaBr larutan tak berwarna juga, kemudian ada CuSO4 yang berwarna biru muda. Kemudian pengamatan dengan H2SO4. Dengan reaksi seperti berikut, mendapatkan larutan tersuspensi klorida terurai banyak dalam keadaan dingin.
Nah, ini sesuai dengan buku Vogel ya, dengan menjelaskan protein itu terurai banyak dalam keadaan dingin. Penguraian adalah penguraian itu sempurna pada pemanasan yang disertai dengan pelepasan hidrogen klorida. Kemudian ada BR-min yang reaksi sebagai berikut. Menghasilkan tidak terdapat endapan, kemudian larutan tak berwarna. Namun dalam buku Vogel memakai KBR dan direaksikan dengan H2SO4, kita membandingkan dengan KBR ya, dengan direaksikan dengan H2SO4 kemudian membentuk larutan berwarna coklat kemerahan. Kemudian uap brom yang coklat kemerahan menyertai hidrogen bromida berasal dalam udara lembab. Kemudian ada imin dengan reaksi kimia sebagai berikut. Kemudian didapat hasil terdapat sedikit endapan berwarna kuning, kemudian larutan berwarna kuning. Kemudian ada terdapat gas hidrogen iodida. Kemudian yang SO42-min dengan reaksi kimia sebagai berikut. Ini tidak terdapat endapan, larutan berwarna biru muda, terdapat gas hidrogen iodida. Kemudian ada NO3-min. Dengan reaksi kimia sebagai berikut, didapat hasil tidak terdapat endapan, kemudian larutan berwarna kuning memudar. Namun dalam buku Vogel, uap nitrogen dioksida yang coklat kemerahan disertai oleh uap asam nitrat yang berbau menusuk dan berasap dalam udara akan terbantu ketika nitrat padat dipanaskan dengan regensia. Kemudian ada pengamatan dengan aluminium foil dan NaOH. Dengan reaksi sebagai berikut. Nah, ketika dipanaskan ini tidak terdapat endapan sebelum dipanaskan itu terdapat endapan putih. Kemudian aluminium ini teroksidasi hingga larut. Ini ketika sudah dipanaskan, kemudian ini larutan menjadi keruh. Nah, kertas lakmusnya ini tetap berwarna biru. Kemudian ada BR-min. Dengan reaksi kimia sebagai berikut, kemudian hasil observasi ketika ditambahkan LH menghasilkan larutan tidak berwarna dan tidak ada endapan. Kemudian setelah ditambahkan alufoil dan dipanaskan, hasilnya adalah aluminium tersebut larut atau teroksidasi karena Al3+ sebelah kiri dari BR dalam deret volta sehingga teroksidasi. Nah, saat pemanasan dan ditambahkan aluminium foil, diuji memakai kertas lakmus dan hasilnya tetap menjadi biru. Kemudian ada SO42-min dengan reaksi sebagai berikut. Kemudian hasil observasi ketika ditambahkan NaOH mendapatkan hasil endapan biru dan larutan berwarna biru. Kemudian setelah ditambahkan alufoil dan dipanaskan, hasilnya adalah aluminium foil tidak larut dan kemudian larutan sedikit berwarna biru. Saat pemanasan dan ditambahkan alufoil, diuji memakai kertas lakmus dan kertas lakmus biru menjadi sedikit merah di ujung dan tengah dan yang artinya itu bersifat asam. Kemudian ada imin. Dengan reaksi kimia sebagai berikut. Dalam penambahan NaOH, reaksi tersebut telah mengalami perubahan warna.
Tidak ada endapan setelah ditambahkan aluminium foil dan dipanaskan. Aluminium foil ini larut mengalami oksidasi atau larut sempurna hingga larutan tak berwarna. Saat dipanaskan dan dimasukkan aluminium foil dan diuji dengan kertas lakmus, dan hasilnya tetap menjadi biru. Dengan lakmus tetap menjadi berwarna biru ini menandakan bersifat basa. Kemudian ada NO3- dengan reaksi kimia sebagai berikut. Nah, di sini didapat hasil larutan tersuspensi berwarna coklat. Kemudian aluminium foil tidak larut, kemudian larutan coklat pekat, dan kertas lakmus tetap berwarna biru. Nah, di sini karena apa ya, langkah kerja atau metode uji anion dengan AgO-NO3 itu salah pada saat praktikum yang lalu dan juga HCl. Nah, di sini saya mencari sumber lainnya dari YouTube, kemudian didapat pengamatan dengan AgO-NO3 dengan metodenya sebagai berikut. Kemudian pada saat pengujian anion dengan pengamatan reagen AgNO3, metode yang digunakan kurang tepat. Metode yang benar yaitu sebagai berikut. Setiap senyawa anion yang diujikan ditambahkan masing-masing reagen HNO3 2N, kemudian ditambahkan reagen AgNO3. Nah, setelah itu diamati perubahan larutan yang terjadi. Setelah senyawa uji yang ditambahkan dengan reagen 1 tidak mengendap, maka filtrat senyawa uji tersebut ditambahkan reagen 2, sehingga filtrat senyawa kelakuan 1 diambil, kemudian itu ditambahkan dengan AgNO3 dan NO2. Setelah senyawa yang ditambahkan dengan reagen 2 tidak mengendap, selanjutnya filtrat senyawa uji anion ditambahkan reagen 3 yaitu NaOH, CH3COH, dan AgNO3. Kemudian dipanaskan dengan spiritus, dicatat hasil perubahan yang terjadi pada larutan. Kemudian pengamatan dengan PbNO3. Di sini pertama dengan reaksi kimia sebagai berikut, kemudian larutan tidak berwarna, terdapat endapan putih kristal. Nah, endapan ini adalah PbCl2. Kemudian ada Br- dengan reaksi sebagai berikut, menghasilkan larutan tidak berwarna, kemudian terdapat endapan putih kristal. Endapan ini adalah PbCl2. Kemudian ada imin dengan reaksi sebagai berikut. Nah, di sini larutan ini berwarna kuning, terdapat endapan berwarna kuning. Endapan ini adalah PbI2. SO4, kemudian ada SO42-. Dengan reaksi sebagai berikut. Dengan hasil larutan berwarna biru muda, terdapat endapan berwarna putih. Endapan ini adalah PbSO42-. PbSO4 dua kali. Kemudian ada NO3-. Dengan reaksi sebagai berikut, ini tidak bereaksi ya, kemudian menghasilkan larutan berwarna kuning, tidak terdapat endapan. Nah, didapat kesimpulan analisis kualitatif membahas tentang identifikasi zat-zat ketika diuji kation dan anion akan menghasilkan endapan atau tidak serta menghasilkan warna yang berbeda-beda, serta perubahan lainnya tergantung kation dan anion pada golongan tertentu. Nah, untuk kation yang dianalisis itu ada CO2+, Zn2+, Al3+, Fe3+, dan Ba2+. Dan anion yang dianalisis adalah Cl-, Br-, Imin, NO3-, dan SO42-. Kemudian pastinya ada kegagalan atau kurang tepat
dalam menganalisis kation dan anion adalah kurang telitinya pada saat praktikum dan saat mengamati hasil pengamatan. Ketidaksamaan perbandingan volume atau tetesannya dan ketika penggunaan alat itu kurang bersih sehingga dapat mempengaruhi hasil pengamatan atau hasil akhir. Kemudian ada daftar pustaka. Kemudian sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi atau bisa didiskusikan kembali. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.